Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi kawan pajak. Selamat datang di Display 431. Diskusi pajak langsung dan terpercaya dari KPP Madya Bekasi. Bersama saya Vina dan rekan saya Angga. Akan membersamai kawan pajak di Display 431 ini 30 menit ke depan. Terkait dengan apa nih Kak Angga nih kita mau membahasnya? Dengan kendala-kendala yang sering ditemukan oleh wajib pajak di lapangan terkait dengan perpajakan. Oke, perbincangan ringan yang mungkin menjadi pertanyaan besar buat kawan pajak yang akan kita jawab pada hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas topik pertanyaan yang paling sering disampaikan oleh wajib pajak, baik melalui medsos ataupun melalui langsung di KPP kami, gitu ya Kak Angga ya. Betul. Sekarang atau saat ini juga kita membuka kesempatan yang sebesar-besarnya kepada wajib pajak untuk menyampaikan langsung, boleh ya, Karafina ya, terkait dengan apakah ada kendala atau masalah yang ditemukan dalam menjalani kewajiban perpajakannya. Boleh mengirim komen, DM ataupun apapun itu boleh, bebas ya, nanti kita tampung supaya nanti kita bisa jawab langsung gitu ya. Namanya juga Display 431, diskusi pajak langsung dan terpercaya. Biar tambah seru juga nih kawan pajak, Kak Rafina, ajak teman-teman yang lain untuk gabung atau join di IG KPP Madya Bekasi di Display ini. Betul. Tekan love yang banyak juga boleh supaya lebih seru. Ya, atau fire tuh Kak Angga ada. Ya, semangat gitu ya. Seperti itu untuk menyemangati kami dan menyemangati kawan pajak juga semua yang sedang mengikuti acara ini. Baik, kita akan membahas satu persatu nih Kak Angga, pertanyaan yang sudah masuk dan pertanyaan yang dari awal-awal yang mudah dulu nih Kak Angga. Udah ada yang masuk ya udah dari ada, Pak. Kawan pajak kita. Iya, oke, terkait dengan aktivasi di KPP Madya Bekasi Kak. Apakah yang mau mengaktifasi Korteksnya, apakah harus wajib pajak dari KPP domisilinya, harus ke KPP domisili atau tidak gitu Kak? Iya, ini terkait dengan pertanyaan ada yang warga Tambun, terdaftar di Tambun, kemudian apakah boleh untuk mengaktifasi Korteks di KPP Madya Bekasi gitu ya Kak Rafina ya? Boleh banget kawan pajak ya, mau terdaftar di KPP Tambun, Cikarang, Surabaya, di Bandar Lampung, semua boleh. Karena di Korteks ini, DJP sendiri sudah menerapkan adanya borderless. Jadi semua wajib pajak yang terdaftar boleh melakukan konsultasi atau pelayanan perpajakannya di KPP mana saja. Di KPP terdekatnya juga boleh. Jadi apabila aktivasinya ini dilakukan di KPP terdekatnya, itu bisa. Misalkan KPP terdekatnya karena kebetulan tinggalnya di sekitar KPP Madya Bekasi, di Jalan Cut Mutia, boleh ke KPP Madya Bekasi, ke KPP Bekasi Barat juga boleh. Karena ini, Kak Rafina, terkait dengan aktivasi ini, kita bisa tarik mundur dulu nih. Kenapa wajib pajak di sini wajib mengaktifasi Korteksnya? Nah, karena dulu di DJP online, ketika ada wacana atau aturan untuk memadankan NPWP, mudah-mudahan kawan pajak ingat ya, NPWP Kenik ini kan dipadankan. Apabila di DJP online ini sudah kawan pajak padankan, maka seharusnya wajib pajak ketika di Korteks bisa langsung aktif tanpa perlu mengaktifasi. Nah, kondisinya apabila mungkin wajib pajaknya di sini terlewat memadankan NIK dan NPWP-nya di DJP online, maka dibutuhkan upaya untuk sinkronisasi atau diregistrasi ke dalam Korteks. Karena akun dari DJP online dengan akun Korteks ini seharusnya berbeda. Walaupun isinya termigrasi, tetapi akunnya berbeda. Termasuk contohnya password. Nah, salah satu caranya adalah wajib pajak hanya perlu menyiapkan 2 saja. Sebenarnya ini simpel dan mudah wajib pajak untuk mengaktifasi Korteksnya, karena misalkan wajib pajak ingin login pertama kali harus mengaktifasi terlebih dahulu, yaitu adalah menyiapkan email yang terdaftar, kemudian nomor telepon atau HP yang terdaftar di DJP online sebelumnya. Nah, jadi ketika wajib pajaknya sudah menyiapkan hal tersebut, wajib pajak pun sebenarnya tidak perlu ke KPP. Wajib pajak bisa secara online, secara mandiri di rumah, tanpa perlu berepot-repot keluar rumah, mager misalnya gitu ya Kak Rafina ya.
Silakan diakses melalui device-nya, boleh laptop atau tablet ataupun smartphone untuk mengaktifasinya. Silakan nanti dimasukkan email dan nomor telepon yang terdaftarnya. Kondisinya nih, seringkali di lapangan wajib pajak terlupa alamat emailnya atau nomor HP-nya sudah kadang udah berganti, berubah ya, Kak, ya. sudah daluarsa gitu, udah nggak bisa digunakan. Saking Nah ini lamanya. bagaimana caranya? Nah ini barulah kawan pajak perlu ke KPP, tidak bisa secara dari online. Ke KPP mana saja bisa, ke KPP Madya Bekasi pun bisa kita layani. Nanti akan kita lakukan perubahan data untuk mengubah data lama dengan data email dan nomor HP yang baru. Betul. Kemudian dilanjutkan dengan aktivasi secara mandiri. Oke, jadi bisa digunakan aktivasinya dengan data yang baru, gitu ya? Betul, alamat dan gitu, nomor kawan teleponnya. pajak. Gitu. Jadi kalau mau merubahnya, kita bisa datang ke KPP di mana saja juga. Betul, karena kaitannya wajib pajaknya ini kan menjalankan kewajiban perpajakannya semuanya ada di Kortek. Ya. Salah satunya adalah SPT tahunan, Garapina ya. SPT tahunan orang pribadi maupun SPT badan. Ya. Nah, kenapa orang pribadinya ini perlu diaktifasi? Nah, pertanyaannya adalah badan kenapa tidak perlu diaktifasi? Karena kalau orang pribadi ini memang ada peralihan yang awalnya kita menggunakan NPWP 15 digit, menggunakan NIK 16 digit atau NPWP-nya dari orang pribadi diubah 16 digit. Betul. Tetapi kalau untuk badan ini awalnya 15 digit hanya ditambahin 1 digit di depan angka 0. Dia akan otomatis langsung menjadi 16 digit. Jadi silakan nanti dari badan hanya perlu mengakses Kortex-nya untuk login pertama kali dan menambahkan PIC utama. Betul. Iya. Oke, jelas banget ya kawan pajak terkait dengan aktivasinya baik itu orang pribadi maupun badan. Jadi memang ada beberapa sinkronisasi data untuk orang pribadinya karena harus link juga ke Dinas Dukcapil ya. Betul. Oke, Kang, nggak jelas. Oke, semoga jelas ya pertanyaan jawabannya tadi. Oke. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau ini terkait dengan SPT PPh Badan yang baru saja berakhir di akhir April kemarin, Kak Angga, untuk tahun buku Januari-Desember 2025. Nah, mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk karena ada juga yang mengajukan permohonan perpanjangan. Which is itu nanti akan di 2 bulan setelah April. Betul. Atau perpanjangan lagi di 2 bulan lagi kan 2 kali. Jadi atau mungkin tahun pajak yang berbeda seperti April, Maret itu jatuh temponya masih di Juli 31 Juli gitu. Betul. Ya. Baik. Nih, pertanyaan terkait SPT PPh Badan yang paling sering kami terima adalah terkait dengan susunan kepengurusan dan kepemilikan saham yang muncul di formulir L2, lampiran L2 di Kortex itu berbeda dengan apa yang sudah pernah diinput di e-form misalnya atau di akte kok berbeda dengan apa yang ada di Kortex ini, Kang. Nggak, itu bagaimana? Karena ketika wajib pajak ini mengakses di L2 itu tidak ada tombol edit. Jadi sepertinya abu-abu gitu, Kang. Nggak, bagaimana cara mengubahnya untuk mengupdate seperti benarnya susunannya yang seharusnya sesuai dengan akte. Gimana tuh, Kang? Baik, Barafina. Memang pertanyaan ini paling sering juga ditanyakan oleh wajib pajak. Karena yang kita sadari dan kita maklumi sendiri bahwa tahun ini merupakan tahun pertama kali SPT tahunan menggunakan Kortex. Kalau untuk badan dulu kan masih menggunakan DJP online dengan menggunakan e-form. Nah, di e-form itu kalau kita lihat lampiran terkait dengan susunan kepengurusan dan kepemilikan sahamnya itu masih bisa diinput secara manual. Diketik secara manual, disesuaikan, kemudian bisa dilanjutkan sampai dengan submit. Nah, permasalahannya di sini adalah terjadi perbedaan skema pengisian susunan pengurus dan kepemilikan saham di web Kortex terkait dengan modul SPT tahunan badan. Karena apa? Ketika Bapak Ibu kawan pajak ini buka L2, di sana ada icon pensil. Ketika diklik icon pensilnya terkait dengan nama susunan pengurusnya, itu hanya bisa mengisi proporsi kepemilikan modal atau saham. Tetapi tidak bisa mengedit nama, alamat, dan identitasnya. Bagaimana caranya? Misalkan, ternyata yang muncul di L2 Kortex SPT tahunan badan ini namanya berbeda atau nama pengurus yang lama. Nah, ini
Caranya adalah bagi wajib pajak yang menemukan kendala seperti itu, silakan diakses profil saya di menu Cortex badannya setelah menggunakan impersonate sebagai PIC utama ya tentunya ya. Silakan kemudian setelah diklik profil saya, kemudian masuk ke menu informasi umum, kemudian klik tanda kolom kuning, iya, kemudian ada tulisan edit, ya, pojok kanan atas warna kuning, diklik edit. Kemudian nanti cari menu pihak terkait. Nah, di menu pihak terkaitlah wajib pajak di sini bisa melakukan penyesuaian, edit, sampai dengan hapus terkait dengan nama-nama anggota dan susunan kepengurusannya. Iya. Nah, yang jadi tambahan lagi nih Kak Angga, ketika input nih, nah terus mau diganti. Nah, ternyata muncul dua-duanya nih Kak Angga. Yang lama kok nggak kehapus, lalu yang baru nggak muncul juga. Itu seperti apa Kak Angga untuk menghapus salah satunya? Betul. Nah, ini dikarenakan wajib pajak ya sering adanya tarikan ganda dari menu pihak terkait ke L2 SPT. Jadi SPT yang di L2-nya tersebut ada data pengurusnya namanya ganda, satu orang tetapi muncul dua atau data pengurus lama masih ada. Kemudian ketambahan data pengurus baru ini semuanya muncul. Yang bisa saya jelaskan, skema L2 SPT badan di Cortex ini adalah menarik seluruh tahun pajak di tahun pajak misalkan sekarang 2025 Bapak Ibu ya. 2025 ini adalah dari Januari sampai Desember. Dilihat pengurusnya siapa yang berhak atau yang memang menjabat di Januari sampai dengan Desember 2025. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini di tengah tahun terjadi pergantian pengurus dari Bapak A ke Bapak B, misalkan sebagai direktur. Yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah di menu pihak terkait adalah mengedit terlebih dahulu tanggal berakhir bagi pengurus yang lama. Ini wajib Bapak Ibu ya, jangan langsung menghapusnya. Jika dihapus tanpa mengedit atau mengisi tanggal berakhir dari pengurus yang lama, memang tampilan menu pihak terkait itu adalah hilang atau kosong, tetapi masih tertarik di SPT L2-nya. Karena apa? Dianggap dia masih menjabat, karena tanggal awalnya ini dengan tanggal berakhirnya ini masih sejalan dengan tarikan tahun pajak 2025. Walaupun sudah dihapus, data itu tetap di formulirnya masih muncul. Jadi itu yang resiko yang sepertinya agak sulit dibetulkan secara mandiri ya Kak Angga ya. Kita harus eskalasi ke kantor pusat supaya dibetulin dari database. Makanya jadi berhati-hati dalam inputnya ya Kak. Untuk menghindari hal tersebut, nanti diharapkan bagi wajib pajak akan lebih teliti apabila data pengurusnya di sini misalkan di tengah tahun ada pergantian karena misalkan resign, pensiun, meninggal dunia, silakan ditambahkan atau diisi tanggal berakhirnya dengan tanggal berakhir si Bapak A tadi menjabat. Atau tanggal berakhirnya dia pensiun, meninggal dunia, atau pindah seperti itu ya. Baru kemudian ditambahkan lagi yang barunya. Kemudian ditambahkan pejabat yang baru. Nah, pejabat yang baru ini wajib diisi tanggal awalnya, tetapi jangan diisi tanggal berakhirnya. Tanggal misalkan awalnya yang menggantikan ada di bulan Juni, tanggal 3, silakan diisi 3 Juni 2025. Tanggal berakhirnya jangan diisi, dikosongkan saja, karena dianggap dia masih aktif menjabat. Jadi nanti ketika ditarik ke L2-nya, dia akan sesuai. Pejabat yang lama hilang dan pejabat yang baru akan masuk. Kalau memang masih belum masuk juga, silakan Bapak Ibu klik posting SPT di induk. Nanti bisa dicoba. Kalau memang tidak bisa juga diklik posting, Bapak Ibu bisa menghapus konsepnya terlebih dahulu, kemudian create konsep SPT baru. Supaya dia bisa menarik, mengenerate ulang baru terkait dengan data susunan pengurus di pihak terkait. Oke, iya. Jadi untuk menarik susunan kepengurusan dan kepemilikan saham itu pokoknya intinya diubah melalui menu profil, gitu ya Kang Angga ya. Tidak bisa di SPT lagi. Gitu. Iya, tapi kalau sudah keburu sudah dihapus tanpa ada pengisian tanggal berakhir, silakan menghubungi KPP supaya dapat ditindaklanjuti ke IT pusat. Kami. Seperti itu ya. Semoga jelas kawan pajaknya. Jadi jangan bingung lagi bagaimana cara menambah, mengubah, atau mengeditnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Angga. Sepertinya udah makin panas ya. Banyak banget pertanyaan yang terkait SPT PPh Badan sebelum ke peraturan baru padahal ya masih ada ya. Betul. Peraturan barunya juga panas sih, baru keluar dari open nih kayaknya. Iya,
itu juga belum siap diterima sepertinya. Kita masih bingung-bingung banyaknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan SPT PPh Badan juga nih pengisiannya Kak Angga terkait dengan mekanisme DER atau EBITDA. Ya, ini sepertinya menu baru Kak Angga di SPT PPh Badan di Kortex ini karena sebelumnya hanya EBITDA aja gitu ya yang muncul di e-form PPh Badan tahun lalu. Nah, sekarang di Kortex semakin lengkap dengan adanya mekanisme DER ini. Jadi sebenarnya seperti apa sih pengisiannya Kak Angga terkait dengan DER dan EBITDA ini? Lalu apakah harus diisi atau dibiarin aja kosong? Gimana tuh Kak Angga? Jadi yang mesti pajak ketahui adalah memang adanya perbedaan pengisian antara SPT e-form dengan Kortex ini. Ya. Salah satunya adalah EBITDA dan skema DER. Di mana di Kortex ini terkait dengan penghitungan biaya pinjaman, ini memang ditekankan supaya wajib pajak harus mengisi terlebih dahulu di lampiran 11. Jadi skema ini terkait dengan penghitungan biaya pinjaman sudah diakomodir di SPT tahunan badan melalui lampiran 11 atau L11. Jadi di sana di bagian pertama adalah wajib pajak ada opsi skema EBITDA dan yang kedua adalah skema DER. Nah, ini dibuat adalah untuk mengantisipasi apabila terdapat peraturan baru yang mengatur terkait dengan biaya pinjaman, apakah itu nanti EBITDA. Karena kondisi dengan per hari ini, Karafina ya dan kawan pajak, terkait dengan peraturan baru mekanisme EBITDA ini memang belum diterbitkan oleh pimpinan kantor pusat. Betul, belum ada aturan ini ya pastinya ya Kak ya. Masih. Jadi sampai dengan saat ini kita masih menggunakan atau mengacu ketentuan yang lama seperti dengan e-form, hanya saja pengisiannya diubah di Kortex. Iya. Jadi sama-sama menggunakan skema DER, namun belum bisa menggunakan skema EBITDA. Jadi ketika nanti di Kortex dapat kita lihat di L11 di bagian EBITDA ketika wajib pajak sudah mengisi misalkan lampiran-lampiran di sebelumnya, baik itu laporan keuangan, neraca laba rugi, dia akan angkanya muncul otomatis. Kalkulasi kawan pajak. Namun ini wajib pajak wajib mengkosongkan terlebih dahulu karena belum bisa mengisi menggunakan skema EBITDA. Nah, setelah wajib pajak mereplace angkanya tersebut dengan angka 0 atau dihapus kemudian diketik angka 0, wajib pajak barulah mengisi menggunakan metode DER, Debt Equity Ratio. Nanti di sana dihitung secara otomatis oleh Kortex apakah rasionya memenuhi ketentuan yaitu 4:1. Jika sudah sesuai, maka nanti akan terakumulasi datanya ke induk. Betul. Apabila memang misalkan melebihi 4:1, nah ini kan tidak sesuai dengan ketentuan wajib pajak, nanti dimohon untuk mengadjust lagi menyesuaikan supaya nanti mekanisme biaya pinjamannya ini sesuai dengan DER yaitu rasionya 4:1 itu paling maksimal. Sesuai aturannya ya Kak Angga ya. Jadi itu yang bisa diakomodir di SPT PPh Badan Kortex ini hanya saat ini hanya DER gitu. Betul. Jadi kawan pajak jangan sampai mengisi EBITDA-nya dulu karena memang belum ada aturannya. Seperti itu. Jadi misalkan tahun depan diterbitkan aturan terkait EBITDA, barulah di tahun pajak ke depan 2026 misalkan bisa wajib pajak menggunakan EBITDA. Karena EBITDA ini kalau nggak salah dari Kortex ini lebih simpel, sudah terisi otomatis ya. Otomatis karena terkalkulasi dan ngelink ya. Betul. Itu antara lampiran ke lampirannya ya Kak Angga ya. Sebenarnya ini mempermudah, hanya memang saat ini masih menunggu ya Kak Angga. Oke, jelas ya kawan pajak. Nih, lanjut nih karena waktu sudah semakin sempit. Terasa ya? Iya. Saya kira sampai maghrib nih Kak. Jangan dong. Kita nanti bosen nih kawan pajak yang liatin kita mulu. Oke, sekarang pertanyaannya terkait dengan lampiran prepopulated nih Kak Angga, terkait dengan bukti potong final dan bukti potong unifikasi. Mungkin ini juga hal baru untuk kawan pajak. Kemarin setelah ada yang sudah melaporkan ataupun yang sedang mengerjakan, mungkin agak bingung juga nih, kok bisa muncul ya Kak Angga ya, terkait ini otomatis namanya prepopulated, baik itu PPh pasal 23, 4 ayat 2, ataupun yang dari pihak lain, which is itu dari Bea Cukai misalnya. Betul. Gitu Kak Angga ya. Jadi itu bagaimana sih kita memperlakukannya, apakah bisa digunakan atau tidak, atau
siapa tahu kawan pajak ini masih terkendala dengan isinya masih salah tuh Kak. Bagaimana kita memperlakukan apa tetap dilaporkan aja dengan salah atau bisa kita edit? Gimana tuh Kak? Enggak. Nah, Arifina, memang salah satu fitur unggulan di Kortek ini dibanding dengan pendahulunya atau legacy adalah terkait dengan skema data prepopulated atau prepop. Ya. Kalau dulu kredit pajak yang ratusan atau ribuan yang dimiliki oleh kawan pajak ini diinput satu persatu manual atau menggunakan skema impor. Betul, dikumpulin ya Kak Angga ya, kayak koleksi gitu bukti potongnya manual semuanya gitu ya, ada kertasnya seperti itu. Yang memang memerlukan effort atau waktu ya. Betul. Nah, untuk saat ini di Kortek sudah tersedia layanan otomatis, terprofil dia secara otomatis di menu data prepopnya. Jadi wajib pajak apabila diterbitkan bukti potong oleh lawan transaksi, baik itu bukti potong final ataupun unifikasi, dia seharusnya idealnya adalah terbit data atau muncul data prepop di SPT kawan pajak. Kalau untuk final di lampiran 3 dan 4, final dan bukti potong dia ada di lampiran tersendiri. Berbeda, nanti akan muncul ke induknya. Nanti silakan dicek data prepopnya tersebut, misalkan kawan pajak cek data prepop yang muncul adalah 1000. Nah, apabila memang betul dengan rekapan monitoringnya wajib pajak di sini sama-sama 1000, ya silakan digunakan, baik itu final maupun yang dari output unifikasinya. Apabila misalkan wajib pajak ternyata mencatat rekapan manual ada 1005 gitu kan. Kok yang muncul hanya 1000? Nah, ini di Kortek tidak ditutup sampai di sana terkait dengan data prepop. Nah, jadi wajib pajaknya di sini bisa ada fitur untuk menambahkan secara manual. Ada klik menu tambah bukti potong, wajib pajak bisa menginput secara mandiri. Atas 5-nya yang tadi yang wajib pajak sudah pastikan ini memang betul-betul bukti potong yang sudah valid, sudah diterbitkan oleh lawan transaksi, namun di SPT-nya belum muncul, padahal sudah diklik berkali-kali posting SPT tidak muncul juga. Nah, ini boleh wajib pajak untuk tambahkan secara manual atas kekurangannya tersebut. Itu tombolnya pensil ya Kak Angga ya? Ya, kalau untuk tambah di atas. Ada di atasnya ada klik tombol warna biru kalau nggak salah ya, tulisannya tambah. Plus tambah gitu. Oke, kalau angkanya tidak sesuai pensil tadi. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kawan pajak sudah mulai familiar nih bentuk-bentuk tabel-tabel di Kortex ya, Kak Angga ya. Lalu bagaimana dengan perlakuan yang dari pihak lain tadi Kak Angga untuk PIB, PEB, apakah itu juga sama layaknya seperti lawan transaksi di PPh 23 atau 42? Nah, inilah sistem di Kortex Karafina ya. Karena selain menarik data bukti potong dari Kortex sendiri, ternyata Kortex juga menarik data dari pihak lain. Nah, baik dari data pihak lain khususnya dari Bea Cukai terkait dengan ekspor impor, maupun data pihak lain misalkan dari perbankan terkait dengan bukti potong final yang terkait dengan bunga, dividen dan seterusnya. Ini di Kortek menarik data pihak ketiga. Jadi jangan khawatir wajib pajak apabila wajib pajak mempunyai bukti potong final, kemudian bukti potong dari setoran impor dari billing DJBC atau Bea Cukai. Ini seharusnya akan muncul di Kortek. Pastikan akan muncul. Kalau tidak muncul, coba diklik lagi posting SPT-nya, pastikan sudah valid setoran Bea Cukai terkait dengan PPh 22 impornya atau bukti potong final dari perbankannya. Apabila itu sudah valid, seharusnya sudah muncul. Apabila memang tidak muncul juga dan wajib pajak memang sudah pastikan yakin ini valid, silahkan bisa tambahkan manual. Sepanjang nanti wajib pajak ketika memang misalkan dipertanyakan di proses pemeriksaan, wajib pajak bisa menunjukkan buktinya. Tetapi kalau memang sudah muncul secara prepop, ya sudah, itu kan artinya valid dari sistem kami. Iya, jadi intinya sepanjang itu bisa kita pertanggungjawabkan dan kita mempunyai dokumen yang valid, itu bisa kita tambahkan secara manual gitu. Betul. Ya Kak Angga ya. Tapi jadi memang defaultnya atau idealnya sudah terprepop otomatis. Oke. Nah, sama halnya seperti apabila angkanya tidak sesuai, itu bisa kita rubah secara mandiri sesuai dari dokumen yang diterima. Gitu betul. Ya. Oke. Jelas ya kawan pajak terkait dengan prepopulated. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Masih di SPT PPh Badan nih Kak Angga terkait dengan angsuran PPh pasal 25 Badan. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait apakah angka yang sudah kita bayarkan, angsuran yang 25 yang kita bayarkan, kita tahu rinciannya nih Kak Angga di SPT PPh Badan. Kalau angkanya tidak sesuai seperti apa? Lalu kemarin sempat ada perubahan terkait
SK dolar ya. Nah, mata uang ya. Mata uang tuh yang sudah terlanjur rupiah dan ternyata harus disetorkan dengan dolar. Itu memang terpopulated juga ya namanya ya. Betul. Terakumulasi juga apa yang sudah dibayarkan wajib pajak sesuai dengan mata uang dan kewajiban pelaporannya. Apabila dia dolar, ya munculnya dolar sekarang gitu ya. Apabila pasal 25-nya yang disetorkan rupiah, yang muncul ada rupiah karena kewajiban perpajakannya menggunakan mata uang rupiah. Iya, nah, itu bagaimana tuh? Kalau nggak munculnya kolom angsuran di PPh pasal 25? Memang Karafina, calon pajak sekalian, menarik ya. Untuk di Cortex ini semuanya serba otomatis. Yang lebih ramai lagi memang SPT tahunan orang pribadi sih. Kalau memang punya istri lebih dari satu, otomatis itu parah lagi. Iya. Oke, kita terkait dengan angsuran PPh pasal 25 badan ini, yang masa, memang seharusnya wajib pajak apabila SPT tahunan sebelumnya ini adalah ada angka dasar untuk penghitungan pembayaran angsuran PPh pasal 25-nya, wajib pajak wajib menyetor angsurannya selama 12 masa. Nah, nanti di Cortex, kalau dulu di e-form, wajib pajak kan mengetik manual, mengakumulasi terlebih dahulu 12 bulan, baru dimasukkan ke dalam kolom angsuran PPh pasal 25 masa yang sudah dibayar. Nah, kalau di Cortex tidak lagi seperti itu skemanya kawan pajak. Karena kawan pajak, di kolom angsuran PPh pasal 25 masa itu sudah terprofil otomatis, tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit ataupun tidak bisa ditambah. Terakumulasi. Betul. Otomatis ya. Nanti akan keluar angkanya. Misalkan angkanya adalah 120 misalkan. Wajib pajak ternyata menyetorkan 150 misalkan. Nanti wajib pajak cek apakah setorannya itu benar-benar dibuat billing yang sesuai. Kadangkala wajib pajak ini salah tahun pajak, salah KJS, salah masa pajak. Nah, ini sering terjadi. Wajib pajak menganggap sudah menyetor, tetapi ketika dicek di SPT tahunan kok nggak masuk setoran. Ternyata salah kamar. Ini yang sering banyak terjadi nih, Karafina. Karena kalau angsuran PP pasal 25 di Cortex kan memang billingnya masih mandiri dibuatnya. Ya, betul. Sendiri. Tidak terlink dengan SPT. Gitu ya. Betul. Karena pembayarannya ini udah dipersamakan sebagai pelaporan, jadi wajib pajak men-treat self assessment atau billingnya secara mandiri. Nah, apabila memang misalkan sudah sesuai 120 sudah sesuai, ya sudah wajib pajak bisa melanjutkan. Tapi yang sering terjadi di sini ada yang case unik. Wajib pajak seharusnya pembukuannya menggunakan mata uang US dollar. Tetapi masih menyetor untuk tahun pajak 2025 menggunakan mata uang billingnya adalah IDR atau rupiah. Yang mana memang kalau untuk tahun lalu, tahun sebelumnya di PMK 18 ini yang menggunakan e-form, itu masih bisa wajib pajak yang pembukuannya USD, nyetor IDR, kemudian dikonversi. Tetapi PMK ini dicabut dengan PMK 81 tahun 2024. Jadi wajib pajak harus rapi terkait dengan pembukuannya apabila mata uangnya USD, dia harus konsisten menyetorkan dengan mata uang USD. Apabila IDR, menyetorkan dalam bentuk IDR. Nah, apabila memang misalkan terjadi kesalahan mata uang ini, kemarin dari kantor pusat sudah memberikan kebijakan, Rafina ya, dibuka kembali fitur pemindah bukuan yang awalnya memang sudah dinonaktifkan, sudah tidak ada lagi pemindah bukuan. Dibuka lagi pemindah bukuan tanpa wajib pajak melakukan permohonan karena ini mekanisme secara jabatan untuk memindahkan mata uangnya, mengkonversikan dari IDR yang salah ini dijadikan mata uang USD. Nanti wajib pajak yang sudah dilakukan pemindah bukuan secara jabatan ini dicek lagi di SPT tahunan induk, seharusnya sudah terupdate. Iya, nanti angsuran PPh pasal 25 selama 12 bulan silakan dilihat update-annya, dia akan masuk ke sana. Sudah terakumulasi menggunakan mata uang dolar gitu ya. Betul, untuk yang pembukuannya yang dolar. Tinggal dilaporkan saja di SPT PPh badannya tanpa mengajukan permohonan PBK ataupun PPSTT lagi atau pengembalian pajak yang seharusnya terutang. Jadi tidak perlu lagi. Jadi itu sudah dipindah bukukan. Untuk kawan pajak yang tahun bukunya masih belum jatuh tempo seperti April Maret, sepertinya mereka wajib pajak ini hanya memposting atau
terakumulasi itu sudah menjadi dolar ya di SPT-nya nanti ketika akan mau dilaporkan seperti silakan itu dicek untuk update berkala dengan mengklik tombol posting gitu ya supaya nanti bisa berubah kolom. Ini pun dengan catatan wajib pajak sudah mempunyai SK penggunaan mata uang asing. Nah, itu wajib. Seperti itu wajib ya Kak Angga ya. Jangan sampai kita mau dolar terus kita mau lapor kita rupiah terus mau lapor dolar itu harus ada fase permohonan penggunaan mata uang asing terlebih dahulu. Jadi wajib pajak juga bisa mengecek atau monitoring SK-nya sendiri di menu fasilitas aktif. Betul. Gitu di ya. Ya wajib komplit pajak. Nih informasinya nih kan ya. Compact banget. Baik, itu seputar dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai di kami dan sering ditanyakan baik melalui medsos ataupun melalui langsung di KPP kami. Nah, sebagai spill untuk display 431 berikutnya, kita akan menyampaikan sedikit ya Kak Angga ya terkait peraturan yang terbaru nih yang kemarin baru fresh grass dari oven, which is itu penggantinya PPh yang UMKM itu Kak Angga. PP 55 diganti PP 20. PP 20. Yuk Kak Angga, bisa dielaborasi sedikit saja untuk sebagai bocoran untuk display 431 berikutnya supaya kawan pajak bisa nih nunggu-nunggu nih ya kan terkait peraturan perpajakan yang mungkin kawan pajak tunggu-tunggu gitu ya. Berarti ini spoiler untuk episode display berikutnya. Betul kawan pajak, memang di bulan Mei ini sudah diterbitkan beberapa aturan perpajakan yang in banget ini adalah yang terkait dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Yang menghitung kembali terkait dengan skema UMKM pajak penghasilan bagi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau UMKM. Bedanya apa dengan aturan sebelumnya? Kalau aturan sebelumnya di PP 55 dengan dibandingkan dengan PP 20, kita bicara kalau di PP 55 memang secara garis besar bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan ini bisa memanfaatkan PPh final UMKM 0,5% sepanjang brutonya tidak melebihi 4,8 miliar. Yang mana kalau untuk PT ini bisa dimanfaatkan selama 3 tahun, kemudian untuk CV dan firma 4 tahun, kemudian untuk orang pribadi adalah 7 tahun. Itu untuk PP yang lama. Kemudian PP yang baru ini, PP 20, di sini kita lebih memfokuskan untuk yang benar-benar UMKM, karena kita pemerintah dalam mensupport UMKM, tidak lagi kita untuk disiapkan sebagai yang di luar UMKM karena banyak sekali terjadi penyalahgunaan nih Karafina ya. Ada PT yang memang omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar, splitting masih menggunakan atau CV dan sebagainya. Jadi untuk PPh final sesuai dengan PP 20 yang bisa menggunakan tarif 0,5%, ini dipastikan hanya untuk orang pribadi dan perusahaan perorangan. Selain dari orang pribadi dan perusahaan perorangan ini, yaitu yang PT, CV, itu tidak boleh dimanfaatkan PPh final 0,5% UMKM lagi. Dia nanti menggunakan tarif umum. PPh secara normal 22%. Bisa menggunakan yang pasal 31E, yaitu yang 50% fasilitas dikalikan 22%, yaitu adalah tarif efektifnya 11%. Itu yang memang misalkan wajib pajak yang tidak memenuhi terkait dengan PP 20 2026. Untuk orang pribadi, perusahaan perorangan yang memang omsetnya di bawah 4,8 miliar, ini boleh memanfaatkan PPh final 0,5% ini tanpa ada batasan waktu. Kalau dulu kan 7 tahun. 7 tahun. Kalau sekarang di PP 20 ini untuk dukungan dan support dari pemerintah tanpa batasan waktu. Sepanjang itu tidak melebihi omsetnya 4,8 miliar. Ini omset Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang tarif PPh umum itu dihitung dari netonya. Jadi setelah dikurangi biaya-biaya. Itu kayaknya udah nggak ini gue pas itu intronya nanti terkait dengan seperti gimana teknisnya, tapi yang menjadi catatan adalah walaupun PP 20 ini keluar, apabila wajib pajak yang masih menjalankan 0,5% dan masih jangka waktu yang tadi seperti Kak Angga bilang 4 tahun untuk dan 7 tahun tadi ya, betul. Itu masih terus berjalan seperti biasa sampai nanti jangka waktunya habis gitu ya Kak Angga ya, baru
berubah ke PP20 seperti Mungkin itu. nanti untuk di episode berikutnya supaya wajib pajak makin tertarik, kita di sini nggak memberikan secara detail terkait dengan tata caranya, bagaimana aturan peralihannya yang untuk wajib pajak lama kemudian wajib pajak baru, kemudian bagaimana nanti pengaruh dengan suketnya gitu kan. Bagaimana pelaporannya gitu. Untuk lebih ada rasa penasaran. Cukup. Cukup bukan spoiler nanti. Ya. Baik, sepertinya cukup untuk display 431 episode kali ini. Terima kasih atas waktunya untuk kawan pajak yang bergabung pada pagi hari ini. Semoga bincang-bincang mengenai kewajiban perpajakan hari ini menjadi ilmu baru bagi kawan pajak dan dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Baik, sebelum kita sudahi, saya ingin membaca pantun dulu nih Kak Angga. Minum es buah pakai selasi. Cakep. Oke. Makanya cireng bumbu rujak. Artinya? Cukup sekian dan terima kasih. Yuk kita semoga display 431 ini bermanfaat untuk kawan pajak dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses semuanya. Sampai jumpa. Dari saya. Salah gue ya. Udah end kan?